Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salma Rizky dengan NIM J1D023076 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Jenderal Sudirman. Dalam video ini, saya akan mengajar Bahasa Indonesia kelas 11, materi teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar hari ini? Sehat? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Amin. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan duduk berdoa. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu. Terus minggu lalu kan kita juga belajar struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat strukturnya apa aja? Saya ingat Bu, Ya. strukturnya itu ada pernyataan umum, daratan terjelas, dan interpretasi. Ya, karena minggu lalu kita udah belajar mengerti ada struktur dari teks eksplanasi, hari ini kita belajarnya naik level. Kita akan menulis teks eksplanasi sendiri. Tapi sebelum itu, Ibu akan menayangkan video YouTube mengenai proses terjadinya gunung meletus. Dia sebagai negara yang dilewati oleh Pasifik Ocean atau cincin api Pasifik, pasti memiliki banyak gunung berapi. Menurut data dari MAGMA, Indonesia memiliki jumlah gunung berapi hampir sebanyak 127 dengan jumlah sebelumnya. Masyarakat Indonesia tak asing lagi dengan teknologi erupsi gunung berapi. Tapi mengapa gunung itu meletus dan bagaimana itu bisa terjadi? Jika ada kesalahan dalam ucapan, kalian bisa mengoreksinya ke komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, setelah menonton video tadi, apa yang kalian dapatkan dari video tentang proses gunung meletus ini? Yang terjadi sebelum proses gunung meletus itu ada tekanan gas dan magma dari dalam bumi. Nah, betul. Jadi tadi itu video tentang gunung meletus yang berisi tentang proses terjadinya gunung meletus mulai dari sebab dan akibatnya terhadap lingkungan sekitar. Oke, jadi bisa disimpulkan ya kalau teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena. Fenomena itu bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Nah, hari ini kita akan belajar langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik. Nah, karena teks eksplanasi berusaha menjelaskan suatu proses atau peristiwa terjadinya sesuatu yang bertujuan untuk menambah wawasan pembaca, topik yang dipilih haruslah fakta dan realita yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi nggak boleh opini pribadi atau hoax ya, harus benar-benar nyata dan terjadi. Nah, berikut ini adalah contoh topik yang bisa kita pilih untuk menulis teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada proses terbentuknya negara, lalu ada musim kemarau dan proses terjadinya, terbentuknya masyarakat dan perkotaan, virus corona dan proses penyebarannya, dan proses terjadinya gerhana bulan. Ini merupakan topik-topik mengenai fenomena alam, fenomena sosial, dan budaya. Ada yang bisa contohin satu topik lagi? Ya, sudah. Proses terjadinya gempa bumi. Nah, betul sekali karena gempa bumi ini ada runutannya ya.
ada sebab dan akibat. Nah, kalau cerita tentang pengalaman liburan keluarga, apakah bisa dijadikan topik untuk menulis teks eksplanasi? Iya. Lalu langkah kedua setelah menentukan topik yaitu kita harus menyusun kerangka. Kerangka karangan harus sudah jelas untuk memudahkan penulis. Hal ini karena teks eksplanasi mengikuti struktur baku. Nah, kerangka ini merupakan gambaran dasar yang nantinya akan dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh. Dan sebelum menyusun kerangka, tentunya kita harus tahu dulu struktur dari teks eksplanasi. Nah, ini Ibu jelaskan ulang. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, isinya itu tentang gambaran umum dari fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Lalu deretan penjelas ini berisi tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena yang kita jadikan topik. Lalu interpretasi ini berisi tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari paragraf pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, ini ada contoh kerangka teks eksplanasi. Tadi kan kita udah menonton video proses terjadinya gunung meletus. Nah, jadi sebagai contoh yang dijadikan topik atau judulnya itu proses terjadinya letusan gunung berapi. Untuk pernyataan umumnya ini cukup singkat saja. Mengenai gambaran umum apa itu gunung berapi. Lalu yang kedua itu ada deretan penjelas. Ini juga nantinya kalian cukup tulis poin-poin yang nantinya akan dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh. Lalu interpretasi ini juga ulasan atau penugasan ulang dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Dan setelah kita membuat kerangka karangan, langkah terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi utuh. Dalam pengembangannya menjadi karang utuh, penulis memiliki kebebasan untuk memanjangkan atau memendekkan karangan tersebut. Yang penting gagasannya dan pandangannya itu tersampaikan. Di sini ada contoh. Misalnya ada contoh teks eksplanasi yang sudah dikembangkan dari kerangka sebelumnya. Aisyah, tolong bisa dibaca untuk paragraf pertama. Proses terjadinya letusan gunung berapi. Gunung berapi merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas geologis di dalam bumi. Letusan gunung berapi terjadi karena adanya tekanan tinggi dari dalam bumi yang mendorong magma naik ke permukaan. Proses ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan yang berlangsung selama periode waktu tertentu. Jadi paragraf pertama ini merupakan paragraf pernyataan umum ya, yang menjelaskan gambaran-gambaran umum dari apa itu letusan gunung berapi. Lalu paragraf kedua boleh dibacakan Mbak Siti. Magma terbentuk jauh di bawah permukaan bumi akibat suhu tinggi yang mencairkan batuan padat. Magma ini mengandung gas yang bertekanan sangat tinggi. Semakin banyak gas yang terperangkap, semakin besar pula tekanan yang terbentuk. Tekanan tersebut mendorong magma naik melalui saluran yang disebut pipa atau sulfur gunung berapi. Paragraf ketiga silakan Mbak Syifa. Jika tekanan gas dan magma sudah didapatkan pada lapisan tertentu batuan di atasnya, terbentuklah retakan pada permukaan gunung. Tekanan inilah yang menjadi jalan bagi magma untuk keluar. Proses ini kemudian memicu letusan gunung berapi. Saat meletus, gunung berapi dapat mengeluarkan berbagai material seperti lava pijar, abu vulkanik, batuan panas, dan gas racun. Oke, jadi paragraf kedua dan ketiga itu merupakan deretan penjelas yang menjelaskan paragraf sebelumnya yang berisi proses terjadinya gunung meletus. Lalu paragraf terakhir silakan dibacakan Mbak Sally.
berapi merupakan cara alami bumi untuk melepaskan tekanan dari dalam. Meskipun dapat menimbulkan kerusakan dan membahayakan makhluk hidup di sekitarnya, letusan juga memberikan manfaat, seperti menyemburkan tanah dan membentuk bentang alam baru. Oleh karena itu, memahami proses letusan gunung berapi sangat penting dalam upaya mitigasi bencana alam. Oke, jadi paragraf terakhir ini merupakan interpretasi ya. Isinya itu tentang ulasan dari paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, masih pada semangat nggak? Masih. Masih sedikit dulu. Kita ini dulu ya, ice breaking dulu. Ini apa Bu? Tepuk-tepuk aja biar semangat ya. Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1 kali, kalian tepuk 1 kali. Ibu bilang tepuk 2 kali, kalian tepuk 2 kali. Kanan dan kiri. Terus Ibu bilang tepuk 3 kali, kalian tepuk kanan, kiri, kanan, atas. Tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Bisa? Bisa. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, kita coba sekali lagi lebih semangat ya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, setelah kita materi, kalian udah pada lumayan paham lah ya. Sedikit. Sekarang kita mengerjakan LKPD. Berkelompok atau sendirian Ibu? Satu bangku aja lah. Ini kelompoknya aja. Itu ya, persiapan. Maaf ya Bu. Sama nggak sih? Saya belum dapat tuh. Kita lihat dulu. Silakan dikerjakan dengan teliti ya dan diskusi dengan teman sampingnya. Kalau ada yang bingung bisa tanya ke ibu. Kalau tanya jawaban boleh kan? Boleh. Kalau minta bantuan boleh. Ini namanya kan jadi benar ibu. Iya. Ini udah benar ya Bu. Rumah banyak. Iya, sudah terima dulu. Aku ada kayak gitu aku Jadi coba ya. wah, bisa banget ya prima dona. Aku sudah udah Bu. Ini bajunya nggak sepasang Bu. Mau ditemenin atau mau sendiri? Sendiri. Ditemenin lah. Udah selesai semua ya? Ada yang mau presentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya Bu. Kami itu semangat banget ya. Nah, silakan buat Aisyah dan Zelda bisa maju ke depan. Habis Bu apresiasi dulu dong Bu. Jadi saya akan membacakan hasil presentasi saya dan Zelda. Ini beneran ini ya. Rangka karangan. Jadi yang pertama itu struktur yang judul kami ini ada judulnya itu keindahan pelangi
dan proses terjadinya. Kemudian untuk pertanyaan umum itu pelangi. Oh ya, pernyataan umum syariat Eko Fredman. Pelangi adalah spektrum warna yang muncul akibatnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk teks lengkapnya setelah kami kembangkan kerangka karangannya menjadi teks eksplanasi yang utuh itu ada tindakan pelangi dan proses terjadinya. Pelangi adalah fenomena alam berupa spektrum warna yang tampak melengkung di langit. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan dan pemantulan cahaya matahari oleh tetesan air hujan di atmosfer. Fenomena ini biasa keajaiban yang dapat dijelaskan secara ilmiah, namun tetap mengagumkan secara visual. Sudah selesai. Nah, jadi hasil dari Mbak Zelda dan Mbak Aisyah ini udah bagus sekali ya, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasinya itu sudah sangat tepat. Nah, Ibu mau satu kelompok lagi yang presentasi, ada yang mau? Saya. Oke, silakan Mbak Mulan dan Mbak Siti. Siti, aduh. Ibu Siti ini ranking 1 di kelas kami loh, Bu. Oh iya. Iya, mengalahkan Zaki, Bu. Dari kami itu mengambil judul banjir, penyebab, dampak, dan solusinya. Ini yang nomor 1. Untuk pernyataan umumnya itu, banjir adalah meluapnya air yang menenggelamkan wilayah daratan yang biasanya kering. Kemudian ada deretan penjelasnya, itu yang pertama, hujan deras turun terus menerus. Yang kedua itu, saluran air tersumbat sampah. Yang ketiga, sungai tidak mampu menampung debit air. Yang keempat, air meluap ke pemukiman warga. Kemudian ada interpretasinya itu, banjir adalah bencana yang sering terjadi di kota-kota besar dan sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia. Untuk pengembangan kerangkanya akan disampaikan oleh Ibu. Baik, untuk pengembangan kerangkanya, judulnya itu banjir, penyebab, dampak, dan solusinya. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menenggelamkan wilayah daratan yang biasanya kering. Peristiwa ini terjadi ketika air melebihi kapasitas tampung lingkungan seperti sungai, drainase, atau tanah. Banjir dapat berlangsung dalam waktu singkat maupun lama, tergantung pada intensitas hujan dan kondisi wilayah yang terdampak. Salah satu penyebab utama banjir adalah hujan deras yang turun secara terus-menerus. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan volume air secara drastis sehingga air tidak lagi tertampung dengan baik. Selain itu, saluran air yang tersumbat oleh sampah juga berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat selokan dan drainase sehingga air meluap ke jalan dan rumah warga. Sungai yang tidak mampu menampung debit air berlebih pun ikut menyebabkan air meluap ke pemukiman. Akibat dari banjir ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga di infrastruktur dan melakukan pengawasan juga sangat dibutuhkan. Dengan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, bencana banjir dapat dicegah atau setidaknya diminimalkan dampaknya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bisa dilihat kita nggak sih, Bu? Punya Siti. Terima kasih untuk beberapa perwakilan yang sudah mau presentasi. Dilihat dari hasil diskusi kalian ini, ternyata kalian tuh sudah paham ya bikin teks eksplanasi. Apresiasi untuk yang lain mungkin bisa dikumpulkan. Akan ibu nilai ini Bu. Sebagai penutup, kita akan mengerjakan soal individu. Silakan bisa di-scan. Bisa nggak? Anak-anak, karena waktunya sudah hampir
habis, kalian bisa kerjakan di rumah. Tunggu sampai malam ini ya. Baik, Besok Bu. nanti Ibu share linknya. Dari pembelajaran kita hari ini, apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bu, ya Sofia. Saya jadi tahu urutan cara membuat teks eksplanasi. Nah, apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Kalau menurut saya sih bagian penjelasannya sulit, Bu. Oke, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Karena kita baru belajar, nanti kalau sudah terbiasa pasti kita juga akan bisa. Nah, karena kita sudah selesai, Ibu izin akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan tetap semangat, jaga kesehatan dan Alhamdulillah. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.